Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Tamami. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang telah saya buat bersama rekan satu kelompok saya dalam tugas satu sebelumnya yang berjudul implementasi algoritma K-means dalam klasterisasi persebaran virus corona atau COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu berdasarkan data yang telah dilansir dari website resmi pemerintah pusat covid19.go.id. Hingga kini kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia ini masih sangat tinggi dan terus meningkat setiap harinya di setiap daerah. Wilayah dengan data kasus positif tertinggi yaitu wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif aktif sebanyak 431.179 atau sekitar 23,5% dari total kasus aktif di Indonesia. Nah, oleh karena itu, berbagai penelitian dilakukan untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu cara yang dapat diampu adalah dengan melakukan klasterisasi persebaran virus COVID-19. Nah, keterbaruan dari jurnal ini yaitu klasterisasi data penyebaran kasus COVID-19 ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tetapi untuk klasterisasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta ini masih sedikit dilakukan, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini sedikit atau banyak dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam mengurangi persebaran virus corona atau COVID-19 dan meminimalisir jumlah pasien positif COVID-19. Nah, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi dari algoritma K-means. Algoritma K-means ini adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. K-means clustering sebagai salah satu metode data clustering non-hierarki mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster. Kemudian data yang mempunyai karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Nah, pada saat penelitian, klasterisasi dilakukan dengan dataset kasus positif yang diambil dari dataset rekap harian kasus COVID-19 per kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Data ini diperoleh dari situs Jakarta Open Data yang terakhir diupdate pada tahun 2020. Jadi data yang kita gunakan adalah data pada tahun 2020. Nah, kemudian dari data tersebut dilakukan restrukturisasi dataset persebaran untuk menemukan data yang akan diproses nantinya. Nah, kurang lebih alur dari metodologi yang kita gunakan seperti ini. Yang pertama itu kita melakukan pengambilan data, kemudian kita menentukan data mana aja yang kita proses dari data mentah yang sudah kita dapat. Kemudian dari data yang sudah diproses ini kita tentukan jumlah klaster yang akan digunakan. Nah, setelah data klaster itu kita dapat, kita menentukan titik awal klaster itu dari mana. Selanjutnya kita menghitung jarak antara data dengan klaster. Nah, kemudian kelompokkan data klaster tersebut untuk dihitung titik pusat klaster yang baru dan membandingkan klaster baru dengan klaster awal. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.